Apa jadinya jika rasa hormat perlahan berubah menjadi hasrat yang tak bisa ditepis? Di balik tembok rumah yang terlihat damai, tersimpan kisah yang mengguncang batas norma dan perasaan. Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan, tapi tentang cinta yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya, sebuah kisah yang tak akan mudah dilupakan, dan mungkin akan membuatmu bertanya, apakah cinta selalu punya tempat yang benar? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentunya, subscribe, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh emosi dan rahasia seperti ini ya. Dan berikut kisahnya. Rumah keluarga besar itu berdiri megah di ujung perumahan elit, dikelilingi pagar besi hitam, dan taman yang selalu tampak rapi, seperti baru saja dipangkas tukang kebun profesional. Siapapun yang lewat pasti mengira, rumah itu adalah lambang keharmonisan, simbol keluarga yang hangat dan saling menyayangi. Di pagi hari, suara burung terdengar merdu dari pohon mangga yang berdiri tegak di samping garasi, dan aroma masakan ibu rumah tangga selalu tercium kuat dari balik jendela dapur yang terbuka. Tapi di balik dinding rumah yang sunyi itu, tersimpan sebuah rahasia. Sebuah cerita yang jika terungkap, bisa meruntuhkan segalanya, kehormatan, keluarga, dan kepercayaan. Nadine, menantu pertama dalam keluarga itu, adalah sosok yang mudah disukai. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan gerak-geriknya selalu penuh tata krama. Ia bukan hanya istri dari anak sulung Pak Arman, tetapi juga orang yang diam-diam menjadi pengikat keharmonisan keluarga tersebut. Semua orang memujinya, bahkan saudara iparnya sering menjadikan Nadine contoh ideal menantu idaman. Tapi di balik senyum sopannya, Nadine menyimpan perasaan yang tak mampu ia pahami, apalagi diungkapkan. Perasaan itu datang perlahan, seperti embun pagi yang jatuh diam-diam di daun jendela. Ia datang dari tempat yang tak semestinya, dari sosok yang seharusnya ia hormati, bukan ia kagumi dengan cara seperti itu. Pak Arman adalah pria berwibawa. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu karena komplikasi jantung, ia tetap menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Di usianya yang menginjak akhir 50-an, tubuhnya masih tegap, sorot matanya tajam, dan suaranya masih dalam seperti dulu. Setiap langkahnya membawa kewibawaan yang membuat siapapun di rumah menunduk hormat. Nadine selalu mengaguminya. Awalnya sebagai ayah mertua yang penuh kebijaksanaan, tapi seiring waktu, kekaguman itu berubah bentuk. Ada rasa nyaman, ada getaran, dan ada detak jantung yang melaju lebih cepat setiap kali mereka berbicara berdua. Nadine mencoba menyangkal perasaannya. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa itu hanya kekaguman biasa. Mungkin karena ia merindukan figur ayah. Mungkin juga karena suaminya, Reno, mulai jarang di rumah sejak dipromosikan dan sering dinas luar kota. Tapi penyangkalan itu terasa semakin lemah tiap kali ia berpapasan dengan Pak Arman di lorong rumah, atau saat pria itu membantunya menata piring makan malam dengan tangan yang hangat dan penuh perhatian. Kadang Nadine merasa lebih diperhatikan oleh sang mertua ketimbang suaminya sendiri, dan dari perhatian itulah hasrat pelan-pelan muncul, meski ia tahu itu salah. Sangat salah. Namun, ada satu hal yang tak bisa dibohongi. Tatapan mata Pak Arman, bukan hanya Nadine yang merasa ada yang berubah. Tatapan pria itu tak lagi seperti tatapan ayah pada menantu. Ada sesuatu yang lain di dalamnya, sesuatu yang membuat Nadine gugup setiap kali mereka berada di ruangan yang sama. Dan semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat pula kehadiran Pak Arman dalam pikirannya. Nadine tahu, ini bukan sekadar hayalan. Ada energi yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah tarik-menarik diam yang mengikis perlahan tembok moral yang selama ini ia pegang teguh. Semuanya bermula dari satu malam yang tampak biasa, namun kemudian menjadi awal dari segalanya. Malam itu listrik padam tiba-tiba. Hujan turun deras di luar, langit menggelegar. Reno sedang dinas luar kota, dan anggota keluarga lain sedang menginap di rumah kerabat. Hanya Nadine dan Pak Arman yang berada di rumah. Ia sempat merasa canggung
Saat menyadari hanya mereka berdua yang tinggal malam itu, tapi ia menepis pikirannya. Ia menyalakan lilin-lilin kecil di meja makan dan ruang tamu. Saat ia hendak menuju dapur, suara langkah Pak Arman terdengar dari arah tangga. "Lilin, cukup, jangan sampai kamu kesandung," ujar Pak Arman. Suaranya terdengar tenang seperti biasa. Nadine hanya mengangguk, lalu tersenyum kecil. Mereka akhirnya duduk berseberangan di ruang tamu. Dikelilingi cahaya lilin yang remang-remang, suasana terasa aneh. Tidak dingin, tapi juga tidak nyaman. Mereka mengobrol pelan, seperti sedang berusaha mengisi kekosongan suara. Topik yang mereka bahas awalnya ringan, mulai dari berita TV hingga tentang tanaman hias. Namun entah bagaimana, percakapan mereka mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. "Kamu terlihat seperti seseorang yang sering memendam banyak hal, Nadine," kata Pak Arman, setelah jeda yang panjang. Suaranya pelan, tapi nadanya mengandung ketulusan. Nadine menatap pria itu sejenak, merasa pertahanan dirinya mulai runtuh. "Saya cuma berusaha jadi istri dan menantu yang baik," jawabnya Nadine dengan hati-hati. Pak Arman pun mengangguk, lalu bersandar. "Kadang orang yang terlihat paling kuat, justru yang paling kesepian." Kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam diri Nadine. Ia tak tahu kenapa, tapi ia ingin menangis malam itu. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Lilin di meja mulai mengecil, api kecilnya bergetar ditiup angin. Nadine merasa tubuhnya hangat, bukan karena lilin, tapi karena cara Pak Arman memandangnya saat itu. Tatapan pria itu tidak seperti biasanya. Ada kerinduan di sana, ada pengakuan yang tidak diucapkan. Jantung Nadine berdetak keras, dan ia tahu ia harus pergi ke kamarnya. Tapi kakinya seolah tak mau bergerak. Ia terjebak dalam ketegangan yang menggoda itu. Akhirnya ia berdiri mengucap permisi singkat, dan hendak melangkah pergi. Tapi saat ia membalikkan badan, Pak Arman berkata pelan, "Terima kasih sudah menemaniku malam ini." Nadine berhenti sejenak. Ia pun menoleh, lalu tersenyum kecil, tanpa kata. Di dalam hatinya badai mulai muncul. Ia tahu malam ini akan menghantuinya. Bukan karena listrik padam, bukan karena hujan yang tak reda, tapi karena percikan rasa yang tak lagi bisa dipadamkan. Dalam diam itu, sesuatu telah berubah, dan keduanya menyadari tak ada jalan untuk kembali seperti semula. Sejak malam itu, suasana antara Nadine dan Pak Arman tidak pernah sama. Ada yang berubah, meskipun tidak ada satupun kata yang mereka ucapkan untuk mengakuinya. Tapi tubuh dan tatapan mereka berbicara lebih jujur daripada lisan. Nadine semakin sering merasa gugup setiap kali berada di dekat sang mertua. Bahkan hal-hal kecil seperti menyuguhkan teh pagi pun kini membuat tangannya gemetar. Pak Arman juga tak lagi sekuat dulu menutupi gelombang emosi yang terselip dalam sorot matanya. Setiap kali mereka berpapasan di lorong rumah atau bertemu mata saat makan bersama, ada tegangan diam-diam yang begitu nyata. Yang membuat segalanya semakin rumit adalah perhatian Pak Arman, yang justru semakin intens. Ia menjadi semakin sering melibatkan Nadine dalam percakapan pribadi, entah saat di dapur, taman belakang, atau ruang kerja. "Nadine, pendapatmu penting," katanya suatu hari ketika membahas dekorasi ruang tamu. Padahal, biasanya, urusan begitu selalu dibicarakan dengan anak-anaknya. Nadine menyadari bahwa dirinya mulai mendapatkan tempat khusus, bukan lagi sekadar sebagai menantu. Ia mulai merasa seperti wanita yang sedang dipandang, dengan kekaguman yang menyeberangi batas peran keluarga. Puncaknya terjadi saat suatu sore hujan deras mengguyur kota. Nadine yang baru pulang dari pasar lupa menutup jendela dapur, membuat lantai dan meja makan terkena percikan air. Pak Arman yang baru turun dari lantai atas langsung membantunya mengelap lantai dan menutup jendela. Hujan deras mengguyur bahu mereka lewat celah jendela yang masih terbuka sebagian. Tangan mereka saling bersentuhan ketika memegang kain lap yang sama. Nadine menahan napas, dan ia tahu Pak Arman juga merasakannya. Sentuhan itu singkat, tapi membekas dalam. Tidak ada kata yang keluar, hanya diam. Tapi tubuh mereka terlalu dekat, dan detik itu
terasa lebih panjang dari biasanya. Nadine berusaha bersikap biasa. Namun, sorot mata Pak Arman tak bisa ia abaikan. Ada kekhawatiran, ada keinginan, ada perasaan bersalah, tapi juga ada kerinduan yang tak bisa disembunyikan lagi. Pak Arman melepaskan jas hujan yang dikenakannya dan secara spontan menyampirkannya di pundak. Nadine, kamu bisa masuk angin kalau basah seperti ini. Suaranya rendah, namun dalam. Nadine pun menunduk, mencoba menyembunyikan rona panas di pipinya, lalu berbisik, "Terima kasih ya Pak." Kata-kata yang sederhana, tapi hati mereka bergetar bersamaan. Malam itu Nadine tidak bisa tidur. Bukan karena suara hujan yang masih menderu di luar jendela, melainkan karena pikirannya yang kacau. Ia terus memutar ulang kejadian sore tadi. Sentuhan tangan itu, sorot mata itu, bahkan kehangatan jas hujan yang melekat di pundaknya pun belum benar-benar hilang. Ia berguling di atas ranjang, menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan Reno. Yang ada hanya sosok pria yang seharusnya menjadi ayah. Namun kini, telah menjadi bayang-bayang paling intim yang menghantui pikirannya. Nadine mulai sadar bahwa ia telah jatuh terlalu dalam. Keesokan harinya, Nadine bangun dengan perasaan campur aduk. Ia menatap bayangannya di cermin dengan sorot mata yang lelah. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya dengan pelan. Ia tahu semua ini salah. Ia seorang istri. Ia bagian dari keluarga yang harus dijaga kehormatannya. Tapi bayangan Pak Arman terlalu kuat menguasai pikirannya. Dari wajah tenangnya, suara beratnya, dan sentuhan tangan yang terasa penuh makna itu terus mengusik. Setiap langkah Nadine pagi itu terasa berat. Bahkan saat menyiapkan sarapan pun, ia tak bisa berhenti memikirkan kejadian kemarin. Ketika Pak Arman turun dari lantai atas, Nadine bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia segera berpaling ke kompor, berpura-pura sibuk dengan wajan, meski sebenarnya makanan sudah matang. "Selamat pagi Nadine," sapa Pak Arman, dengan suara yang masih serak karena baru bangun. Nadine membalasnya dengan senyum tipis, namun tidak berani menatap langsung. Ada jeda canggung di antara mereka. Tak seperti biasanya, Pak Arman tak langsung duduk. Ia berdiri di balik punggung Nadine cukup lama, hingga wanita itu bisa merasakan hangat napasnya menyentuh tengkuk. "Tentang kemarin aku minta maaf," ujar Pak Arman akhirnya, suaranya pelan namun berat. Nadine menghentikan gerakannya, membeku sejenak, lalu berbalik perlahan. Tatapan mereka bertemu. Di mata Pak Arman, Nadine melihat pergulatan batin yang sama. Rasa bersalah yang bertarung dengan hasrat. "Saya juga minta maaf," jawab Nadine nyaris berbisik. "Saya tidak bermaksud membuat suasana jadi seperti itu." Tapi ucapan itu terasa hampa. Karena di dalam hatinya, Nadine tahu, ia tak benar-benar menyesal. Yang ia takutkan, justru kenyataan bahwa ia menginginkannya terjadi lagi. Pak Arman melangkah mendekat. Hanya satu langkah, tapi cukup untuk membuat Nadine menahan napas. Kadang, kita tidak memilih perasaan yang datang. Nadine mengangguk pelan, tanpa kata. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan dengan perasaan itu. Kalimat itu menggantung di udara. Mereka saling menatap dalam diam, dan untuk sejenak waktu terasa berhenti. Ketegangan di antara mereka begitu kental. Seperti benang halus yang jika disentuh sedikit saja akan putus dan mengubah segalanya. Suara ponsel tiba-tiba berbunyi dari ruang tamu. Memecah ketegangan mereka, Nadine langsung menunduk dan mundur beberapa langkah. "Saya harus angkat telepon," katanya cepat, lalu berjalan menjauh, tanpa menoleh. Pak Arman hanya diam, menatap punggung Nadine yang menjauh dengan pandangan kosong. Di dalam hatinya ia tahu, mereka sudah terlalu dekat pada batas. Tapi bagian terdalam dirinya juga menyadari, ia tak ingin menarik diri. Yang mereka bagi bukan sekadar salah paham, atau momen singkat. Itu adalah ikatan diam-diam yang kini tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan, tapi tidak di hati Nadine. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri dan menantu, memasak, membersihkan rumah, dan merawat taman. Tapi setiap langkahnya, setiap kegiatan,
selalu dibayangi perasaan yang tak pernah tenang. Ia tak tahu sejak kapan pikirannya lebih sibuk menahan diri daripada menjalani hidup. Yang paling membuatnya gelisah adalah ketika tak sengaja bersentuhan dengan Pak Arman, atau ketika pria itu memanggil namanya dengan suara yang begitu khas. Getaran itu datang tanpa bisa dikendalikan, seperti detak jantung yang tak bisa diperintah. Suatu malam setelah semua penghuni rumah terlelap, Nadine masih duduk di ruang keluarga sambil membaca buku. Tapi pikirannya tak benar-benar tertuju pada halaman demi halaman yang dibacanya. Suara langkah pelan dari arah tangga membuatnya menoleh. Pak Arman mengenakan kaos lengan panjang dan celana tidur, berdiri di ambang pintu. Belum tidur, Nadine menggeleng pelan. Berusaha tampak tenang. Belum mengantuk, Pak? Pak Arman melangkah masuk, duduk di ujung sofa. Jarak mereka cukup jauh, tapi suasana kembali tegang. Seperti malam ketika listrik padam. Hanya saja kali ini, hati mereka sudah lebih terbuka untuk apa yang sedang terjadi. Aku sering terbangun malam-malam belakangan ini, ucap Pak Arman tiba-tiba. Nadine menatapnya singkat lalu menandok. Saya juga, Pak. Balasnya dengan lirih. Hening menyelimuti ruang itu selama beberapa detik, sebelum Pak Arman melanjutkan. Aku memikirkanmu, Nadine. Nadine pun membeku. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di telinga. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Suara itu begitu jujur, begitu berat, dan Nadine tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Tapi tatapan matanya tak mampu berbohong. Ia merasa lega sekaligus takut, karena akhirnya mereka mengakui apa yang selama ini hanya dipendam. Nadine meletakkan buku di pangkuannya, lalu menoleh pelan ke arah pria yang selama ini ia panggil ayah. Saya pun memikirkan Bapak, katanya nyaris berbisik. Tapi saya takut, Pak. Saya takut perasaan ini merusak segalanya. Pak Arman menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, Aku pun begitu. Tapi kadang apa yang terasa benar di hati, justru salah menurut dunia. Nadine merasa matanya memanas. Emosi yang selama ini ia tekan, menyeruak ke permukaan. Ia tak lagi tahu mana yang benar dan salah. Yang ia tahu, perasaannya bukan sekadar kekaguman, melainkan cinta yang terlarang. Pak Arman bangkit perlahan, lalu berjalan mendekat. Ia duduk di samping Nadine, jaraknya hanya beberapa jengkal. Nadine bisa mencium aroma sabun dari bajunya. Aroma yang entah kenapa membuatnya merasa aman dan rapuh. Aku tidak akan memaksa apapun, ujar Pak Arman dengan suara rendah. Tapi, jika kamu mengizinkan, Nadine langsung menoleh. Mata mereka bertemu, ada air mata di ujung mata Nadine, tapi tidak ada ketakutan. Yang ada hanya perasaan yang selama ini terkunci, dan kini menemukan celah untuk mengalir bebas. Ia tidak menjawab dengan kata, hanya mengangguk kecil. Dan dalam keheningan itu, jarak antara mereka pun akhirnya menghilang. Saat jarak itu lenyap, hanya keheningan yang menyelimuti ruang keluarga malam itu. Jantung Nadine berdetak tak karuan. Ia bisa mendengar detaknya sendiri, seolah menggema di dada. Pak Arman mengangkat tangannya pelan, menyentuh pipi Nadine dengan begitu hati-hati, seolah takut merusaknya. Jemarinya yang hangat, lembut, dan menyampaikan sesuatu yang tak mampu dijelaskan oleh kata. Sentuhan itu membuat tubuh Nadine menggigil halus, bukan karena dingin, melainkan karena seluruh benteng dalam dirinya mulai runtuh satu persatu. Ia tahu bahwa ia seharusnya mundur, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan perasaan mengambil alih logika. Ciuman pertama itu terjadi perlahan, bukan terburu-buru, bukan penuh nafsu, tapi lembut penuh rasa, dan teramat dalam, seolah mereka berdua telah lama menahannya, dan kini akhirnya menyerah pada gejolak hati. Nadine membalas ciuman itu dengan ragu, tapi tak menolak. Pak Arman menariknya dalam pelukan, mendekapnya seolah takut kehilangan. Dalam pelukan itu, Nadine merasa seperti kembali menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Ia tidak merasa menjadi menantu saat itu. Ia hanya merasa menjadi seorang perempuan yang akhirnya merasakan dipeluk dengan sepenuh perasaan. Waktu terasa berhenti. Suara hujan yang semula terdengar dari luar, kini seperti menghilang,
tertelan dalam keheningan yang mereka ciptakan sendiri. Pak Arman membelai rambut Nadine, menatapnya dalam-dalam dengan mata yang tak menyimpan keraguan sedikitpun. "Kamu tidak sendiri," ucapnya dengan pelan. Nadine menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata yang menumpuk. Perasaan itu terlalu kompleks, antara bahagia, bersalah, takut, dan lega. Ia tahu, besok pagi mereka harus kembali menjadi mertua dan menantu. Tapi malam ini, mereka hanya ingin menjadi dua manusia yang saling mencintai. Mereka tidak mengucapkan janji, tidak membicarakan masa depan. Yang ada, hanya malam yang mereka ciptakan untuk menjadi milik berdua. Saat Pak Arman menggenggam tangannya dan membimbingnya ke kamar tamu yang selama ini tak terpakai, Nadine mengikutinya tanpa ragu. Di balik pintu kamar itu, dunia luar seolah tak ada. Yang tersisa hanya dua hati yang sudah terlalu lama memendam. Dan kini, membiarkan semua mengalir apa adanya. Dalam keheningan dan remang-remang lampu malam, mereka melebur dalam keintiman yang tak hanya melibatkan tubuh, tapi juga perasaan yang mendalam. Setelah semuanya terjadi, Nadine berbaring dalam diam, berselimut hangat, dan dada yang masih berdebar. Pak Arman memeluknya dari belakang. Tangan mereka saling menggenggam di antara dada. Tak ada kata-kata, tapi keheningan itu justru lebih lantang daripada suara apapun. Nadine tahu hidup mereka tak akan pernah sama setelah malam ini. Ada batas yang sudah dilangkahi, ada garis yang telah dihapus. Tapi anehnya, ia tidak merasa menyesal. Yang ia rasakan hanya ketenangan. Meskipun samar-samar ia tahu bahwa badai akan segera datang, dan saat itu tiba, entah bagaimana, ia harus siap menanggung semua konsekuensinya. Pagi itu cahaya matahari menembus celah gorden kamar dengan lembut. Nadine membuka mata perlahan, menyadari dirinya masih berada dalam pelukan Pak Arman. Semalaman ia nyaris tak bisa tidur, bukan karena penyesalan, tapi karena bayangan akan hari ini. Kenyataan yang harus dihadapi. Setelah malam yang mengubah segalanya, ia bangkit perlahan dari tempat tidur, mengenakan kembali bajunya, dan menatap Pak Arman yang masih terlelap. Wajah pria itu terlihat tenang, nyaris damai. Nadine menyentuh pipinya sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, hari ini mereka tidak bisa bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Saat sarapan mereka kembali bertemu di dapur, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya dua orang dewasa yang berusaha menjaga jarak dengan pandangan mata yang menyimpan terlalu banyak kata tak terucap. Nadine menyeduh teh, menyendok nasi, dan berbicara secukupnya. Pak Arman pun bersikap seolah semuanya normal. Tapi mereka berdua tahu bahwa diam-diam mereka sedang menghindari ledakan yang bisa saja muncul sewaktu-waktu. Ada kecanggungan yang melayang di udara, meski di antara jeda obrolan singkat, mata mereka masih saling mencari. Perasaan itu belum padam, justru semakin membara, meski ditutupi. Beberapa hari kemudian, Reno pulang dari dinas luar kota. Nadine menyambutnya seperti biasa, dengan senyum dan pelukan. Tapi di dalam hatinya, semuanya terasa aneh. Sentuhan Reno tidak lagi membangkitkan perasaan seperti dulu. Nadine merasa bersalah, tapi sekaligus kosong. Malam-malam bersama suaminya, kini terasa hambar. Ada ruang dalam hatinya yang telah terisi oleh sosok lain. Sosok yang justru seharusnya tak boleh ia cintai, dan yang membuat segalanya lebih rumit. Pak Arman juga tak bisa menahan tatapan hangatnya. Setiap kali mereka berpapasan, Nadine merasakannya, seolah pria itu juga sedang berperang di dalam dirinya sendiri. Pada suatu malam, ketika semua penghuni rumah telah tidur, Nadine mendapati secari kertas diselipkan di balik buku resepnya. Tulisan tangan itu milik Pak Arman. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Jika kamu ingin mengakhiri ini, aku akan menghormatinya. Tapi jika kamu merasa yang sama, aku akan menunggumu di taman belakang jam 10 malam." Nadine membaca surat itu berulang kali. Hatinya berdebar. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, bingung antara kehormatan dan kejujuran perasaannya sendiri. Malam itu tepat pukul 10,
Ia keluar dari kamar dengan langkah ragu. Di taman belakang, Pak Arman berdiri di bawah pohon mangga yang mulai berbunga. Tatapan mereka bertemu dalam gelap. Dan tak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Nadine menghampirinya perlahan. Dan dalam dekapan yang sama seperti malam itu, mereka tahu, cinta ini tak mungkin dibenarkan oleh siapapun. Tapi keduanya telah memilih. Entah kemana arah kisah ini akan berakhir. Yang jelas malam itu adalah malam kedua yang akan selamanya mereka simpan. Di antara hormat dan hasrat, di antara rasa bersalah dan rasa cinta. Di dalam ruang sunyi rumah yang seharusnya sakral. Setelah malam di taman itu, hubungan Nadine dan Pak Arman tak lagi bisa disebut hanya sekadar perasaan. Kini mereka punya kenyataan yang tak bisa disangkal. Di setiap tatapan, setiap sentuhan kecil di dapur, di ruang makan, atau saat melewati lorong rumah, menjadi bahasa diam-diam yang hanya mereka pahami. Tapi di balik getar rasa yang semakin kuat, ada kegelisahan yang tumbuh di dada Nadine. Sampai kapan semua ini bisa disembunyikan? Reno mulai mencurigai perubahan istrinya. Ia bukan pria bodoh. Ia mungkin sering sibuk dan abai. Tapi ia tahu Nadine bukan lagi istri yang sama. Ia melihat cara Nadine mulai sulit menatap matanya, dan bagaimana ia menghindari sentuhan yang dulu biasa. Tapi yang paling membuat Reno resah adalah perubahan Pak Arman. Pria tua itu kini sering tampak termenung. Dan beberapa kali, ia memergoki ayahnya menatap Nadine. Saat istrinya tidak sadar, kecurigaan itu memuncak suatu pagi, ketika Reno secara tidak sengaja menemukan secarik kertas di saku jaket ayahnya yang tergeletak di sofa. Isinya hanya singkat, "Aku tidak bisa menahan rindu lebih lama. Malam nanti seperti biasa." Tidak ada nama, tidak ada tanda. Tapi nalurinya langsung tertuju pada satu nama, Nadine. Ia menatap kertas itu lama. Hatinya panas, pikirannya kacau. Ia tahu ia harus mencari tahu kebenarannya tanpa membuat gaduh lebih dulu. Malam itu Reno pura-pura tertidur lebih awal. Ia mematikan lampu kamarnya, menutup pintu, lalu menyelinap keluar melalui pintu belakang. Ia bersembunyi di balik semak taman. Tepat di sudut di mana 2 malam sebelumnya, Nadine dan Pak Arman bertemu. Hujan baru saja reda, dan hawa dingin menyelimuti udara. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar dari arah teras. Nadine muncul mengenakan kardigan tipis dan sandal rumah. Ia menatap sekitar sejenak, lalu berjalan ke bawah pohon mangga. Detik berikutnya, Pak Arman muncul dari arah samping rumah. Reno melihat segalanya. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya menggenggam tangan istrinya, lalu memeluknya perlahan. Dan meskipun tidak mendengar percakapan mereka, ia tahu dari gestur tubuh, dari keintiman gerak mereka, bahwa ini bukan hayalannya, ini nyata. Pahitnya lebih dari yang bisa ia bayangkan. Reno tidak langsung keluar dari persembunyian. Ia hanya berdiri membatu, matanya tak berkedip, dan napasnya tertahan. Dunia yang selama ini ia kira utuh, telah hancur hanya dalam satu malam. Keesokan paginya, rumah terasa seperti ladang ranjau emosi. Reno tidak berkata sepatah pun, tapi tatapan matanya menyimpan badai. Nadine merasakannya. Pak Arman pun terlihat gelisah. Mereka tidak tahu bahwa malam itu telah menyulut bom waktu. Reno di sisi lain berusaha menahan diri. Ia ingin memastikan semuanya dulu, bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar kesalahpahaman, tapi dalam dadanya dendam dan luka bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu siapa yang lebih ia benci, istrinya atau ayahnya sendiri. Di malam berikutnya, Reno memasang alat perekam suara di bawah bangku taman belakang, tempat pertemuan rahasia Nadine dan Pak Arman. Ia tidak tidur. Ia duduk sendiri di dalam kamar gelap, menunggu. Pukul 10 malam, ia mendengar langkah-langkah pelan. Pagi harinya, ia memutar rekaman itu. Suara Nadine terdengar lembut, penuh rindu. "Aku takut Reno akan tahu." Lalu terdengar suara Pak Arman membalas, "Kalaupun dia tahu, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu." Reno langsung membeku. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Ini bukan hanya pengkhianatan.
Ini penghancuran utuh terhadap harga dirinya. Hari itu Reno tidak pulang kerja. Ia menghilang tanpa kabar. Nadine menelepon berulang kali, begitu juga ibunya. Tapi tidak ada jawaban. Malamnya Pak Arman mondar-mandir di depan rumah, gelisah. Nadine duduk diam di sofa, memeluk bantal seolah sedang menahan dunia yang runtuh. Dalam hati mereka tahu, sesuatu sedang berubah. Mereka telah bermain dengan api, dan kini panasnya mulai melukai. Namun mereka tidak tahu bahwa Reno malam itu sedang duduk di dalam mobil, di parkiran jauh dari rumah, memikirkan apakah harus mengakhiri semuanya dengan satu ledakan besar. Keesokan paginya, Reno muncul di rumah dengan wajah dingin. Ia mengumpulkan semua penghuni rumah di ruang tengah, Nadine, Pak Arman, dan ibunya. Tanpa banyak kata, ia meletakkan ponsel di atas meja dan memutar rekaman suara malam itu. Suasana langsung membeku. Nadine hanya menunduk. Air matanya jatuh. Pak Arman menatap kosong ke lantai. Ibu Reno mematung. Tak percaya. Selama ini aku pikir keluarga kita kuat, kata Reno pelan. Ternyata yang paling aku percaya adalah dua orang yang paling menghancurkanku. Suaranya bergetar, tapi ia menahan tangisnya mati-matian. Ibu Reno pingsan di tempat. Nadine mencoba mendekat, tapi Reno mundur satu langkah. Jangan sentuh aku, ucapnya dengan dingin. Pak Arman akhirnya berbicara. Reno, aku salah. Aku siap menebus ini semua. Tapi Reno hanya tertawa pahit. Tebus? Dengan apa? Harga diri? Ibu? Rumah ini? Kau kira ini hanya sekadar kesalahan kecil, Ayah? Tangis Nadine pun pecah. Reno, aku menyesal. Tapi semua sudah terlanjur hancur. Reno berdiri menatap semuanya dan berkata tegas, mulai hari ini, aku keluar dari rumah ini. Dan kalian silakan hidup dengan apa yang kalian tanam. Setelah kepergian Reno dari rumah, suasana berubah drastis. Ibu Reno mengurung diri di kamar, matanya bengkak setiap hari. Nadine hidup dalam bayang rasa bersalah yang membunuh perlahan. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan tak bisa menatap cermin tanpa merasa jijik pada dirinya sendiri. Pak Arman mencoba bersikap tegar, tapi setiap kali melewati kamar Reno yang kosong, napasnya tercekat. Rumah itu kini sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena semua hati di dalamnya sudah remuk dan bisu. 2 minggu berlalu tanpa kabar dari Reno. Nadine mengirim pesan setiap hari. Tak satu pun dibalas. Ia menulis panjang lebar tentang penyesalan, tentang kesalahan, tentang cinta yang seharusnya ia jaga. Tapi pesan-pesan itu hanya masuk ke ruang hampa. Ia tahu, mungkin selamanya, ia tak akan mendapatkan pengampunan. Ia mencoba menemui Reno di kantor, tapi pria itu sudah pindah divisi, tak ada yang tahu pasti kemana. Dunia Nadine runtuh sepenuhnya. Ia kehilangan suaminya, kehilangan dirinya, dan yang lebih menyakitkan, ia kehilangan arah. Satu malam, Nadine duduk di kamar Reno, memeluk bantal suaminya yang masih menyimpan samar wangi tubuhnya. Air matanya menetes tak henti. Ia memutar rekaman suaranya sendiri yang dulu ia simpan. Saat mereka tertawa, saat mereka membaca puisi berdua, saat Reno berkata, apapun yang terjadi, aku tak akan ninggalin kamu. Ironi yang menyayat. Ia ingin waktu bisa diputar. Ingin malam itu di taman, tak pernah terjadi. Ingin segala hasrat terlarang itu dikubur sejak awal. Tapi hidup tak pernah memberimu tombol ulang. Sementara itu, Reno tinggal di sebuah kamar sewa kecil di pinggiran kota. Ia hidup dalam diam, tak banyak bicara, tak banyak bergerak. Ia hanya bekerja, pulang, lalu duduk menatap langit-langit. Dalam hatinya, ia masih mencintai Nadine. Tapi cinta itu kini menjadi luka yang terus berdarah. Setiap kali memejamkan mata, wajah istrinya muncul. Lalu disusul dengan bayangan ayahnya memeluknya di taman. Sakitnya seperti ditusuk dari 2 arah sekaligus. Ia tidak membenci Nadine. Ia kecewa. Dan kecewa adalah luka yang paling sulit sembuh karena dibalut cinta yang belum mati. Suatu pagi, Reno menerima surat. Nadine menulis tangan.
dengan tinta yang luntur oleh air mata. Aku tidak meminta maaf lagi, karena aku tahu itu tak cukup. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah mencintai siapapun selain kamu. Aku hanya lemah, dan kebodohanku membunuh segalanya. Di akhir surat Nadine menulis, kalau suatu hari kamu bisa memaafkan, aku akan menunggumu. Tapi kalau tidak, aku akan mengerti. Karena kehilanganmu adalah hukuman yang lebih berat dari kematian. Reno menangis untuk pertama kalinya sejak malam itu. Mungkin mereka tidak akan bersama lagi, tapi ada ruang kecil di hatinya yang masih menyisakan harapan. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu. Rumah yang dulu dihuni 4 orang, kini hanya menyisakan 2, Ibu Reno dan Pak Arman. Nadine memutuskan pergi setelah setahun menunggu tanpa kabar. Ia kembali ke kampung halamannya. Hidup sederhana, dengan membuka usaha kecil menjahit. Ia tak pernah menikah lagi. Setiap pagi, ia membuka toko, dan setiap malam, ia menulis 1 kalimat di buku hariannya. Aku mencintainya, dalam diam. Rasa bersalah itu tak pernah hilang. Tapi ia belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu memberi kesempatan kedua. Sementara itu Reno perlahan membangun hidupnya kembali. Ia pindah ke kota lain, bekerja sebagai konsultan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Wajahnya tak setegang dulu, meski senyumnya belum sepenuhnya pulih. Ia sudah tidak lagi mencari tahu kabar Nadine, tapi setiap kali hujan turun, ia selalu terkenang surat terakhirnya. Sesekali ia bertanya dalam hati, apakah dia bahagia sekarang? Namun ia tak pernah mencari jawaban. Bagi Reno, kebahagiaan orang yang pernah ia cintai tak harus dilihat, cukup didoakan. Suatu hari di sebuah seminar kecil tentang pengelolaan trauma, Reno menjadi pembicara. Ia berbicara tentang kepercayaan, luka batin, dan cara mencintai diri sendiri setelah dikhianati. Seorang wanita muda di barisan depan menangis sepanjang sesi. Setelah acara selesai, wanita itu menghampirinya dan berkata, "Saya seperti istri yang Bapak ceritakan. Tapi suami saya tidak sekuat Bapak. Dia pergi dan tidak pernah kembali." Reno hanya menatapnya dan menjawab pelan, "Kadang yang tersisa dari cinta bukan untuk bersama, tapi untuk menyembuhkan." Pada suatu sore, Reno berjalan menyusuri jalanan kota tua, di mana dulu ia dan Nadine pernah berlibur. Ia melihat toko kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Rumah Jahit Nadine." Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri di seberang jalan, menatap jendela toko itu. Di dalamnya Nadine sedang menjahit, wajahnya tenang, lebih dewasa, lebih teduh. Reno tidak masuk. Ia hanya menatap dari jauh, lalu tersenyum samar. Ia tahu, kadang cinta tak harus dipeluk kembali. Cukup dengan tahu bahwa keduanya masih hidup dan bertahan. Malam itu Nadine merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh keluar jendela, tapi hanya lampu jalan yang berkedip. Entah kenapa hatinya hangat. Ia menutup mesin jahit, lalu menulis 1 kalimat baru di buku hariannya. Aku tak tahu apakah dia masih mengingatku, tapi aku bersyukur pernah mencintainya. Sementara itu, Reno menatap langit dan berkata dalam hati, "Aku memaafkanmu Nadine, dan aku memaafkan diriku sendiri." Angin malam berhembus, membawa semua rasa itu terbang, tidak untuk dilupakan, tapi untuk diikhlaskan. Kadang, cinta datang di waktu yang salah, dan kepada orang yang keliru. Nadine dan Reno adalah potongan kisah tentang bagaimana hati bisa memilih jalannya sendiri. Bahkan saat logika dan norma menjerit untuk menolak, mereka mencintai lalu terluka. Mereka mencoba bertahan, lalu jatuh. Tapi pada akhirnya, mereka memilih jalan yang berbeda. Bukan karena cinta mereka mati, melainkan karena mereka tahu, tak semua cinta harus dimiliki untuk diakui. Pak Arman, sosok ayah yang sempat tergelincir, kini memilih diam dalam penyesalan panjang. Nadine, sang menantu yang mencari arah, akhirnya belajar berdiri di atas luka. Dan Reno, anak lelaki yang patah oleh cinta dan kepercayaan, memilih untuk mengampuni, bukan demi orang lain, tapi untuk damai dalam dirinya sendiri.
cinta mereka tidak berakhir bahagia, tapi juga tidak sepenuhnya tragis. Karena dari luka yang mereka alami, lahir pemahaman baru tentang bagaimana mencintai tanpa harus memiliki, dan bagaimana memaafkan, meski hati tak pernah benar-benar lupa. Beberapa kisah tidak diciptakan untuk bersama, tapi cukup untuk dikenang. Sebagai bagian dari siapa kita pernah jadi, dan siapa yang akhirnya kita pilih untuk menjadi. Apa yang kamu rasakan setelah membaca cerita ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk cerita-cerita lain yang penuh emosi, rahasia, dan makna. Hidup ini penuh cerita, dan siapa tahu, cerita selanjutnya adalah milikmu. Sampai jumpa, dan terima kasih.